ditolak karena buktinya nggak kuat. Ya udah deh, diterima lah sama Polda Aceh ya. Ya gitu. Ya udah, nggak apa-apa, silahkan. Mereka mau laporin silahkan. Udah ditungguin, kenapa sih Wong Sunio aja nggak ngelaporin Doktif? Yang udah masuk aja ini sampai sekarang guys, yang udah berhasil masuk mana? Ngelaporin Doktif nggak? Pikir gini, guys, tak kasih tahu ya, emang ngelaporin itu kalian nggak keluar biaya. Siapa nih? Thank you, makasih. Ini kok ada bunga-bunga, ini siapa sih ini? Kok cakep banget itu loh. Yang ngasih apa sih itu, kok bagus banget bunga-bunga itu loh. Thank you, makasih. Itu siapa sih tadi tuh? Love you tuh. Oh Mbak Nul. Mbak Nul. Maaf Mbak Nul, lu pakai akun yang mana sih Mbak Nul? Oh Mbak Nul dicari nama Pak Tuhi. Mbak Nur, kapan ke Jakarta? Kapan tuh ke Jakarta dijemput tuh, katanya Pak Tuhi gitu. Jadi memang ngelaporin itu, guys, jangan suruh Doktif jualan lagi di jalan, nanti pusing mual Doktifnya kalau jualan. Apa namanya tadi? Oh iya, kita udah nyampe ya Pak ya? Hah? Jadi guys, jadi ceritanya tadi ngomong apa sih, kan jadi lupa. Kita udah di depan, udah nyampe Pak. Jadi kalau ngelaporin guys, itu emang nggak pakai duta, apalagi yang dari Aceh. Emang penyidik terus suruh terbang sendiri gitu ke sini, suruh periksa Doktif gitu. Emang dipikir kayak begitu sistemnya? Sopo terusan, Ya apa penyidik bisa periksa Doktif? Kenapa sih kok nggak deket-deket sini aja, deketnya tempatnya Doktif? Oh ditolak karena buktinya nggak kuat. Ya udah deh, diterima lah sama Polda Aceh ya. Ya gitu. Ya udah, nggak apa-apa, silahkan. Mereka mau laporin silahkan. Udah ditungguin, kenapa sih Wong Sunio aja nggak ngelaporin Doktif? Yang udah masuk aja ini sampai sekarang guys, yang udah berhasil masuk mana? Ngelaporin Doktif nggak? Coba gunain Hans kan? Nanti Hans minta ampun sama Doktif. Tungguin aja waktunya. Kemarin ngomong sama penyidik, kalau minta maaf gimana ya sama Doktif, cuy gitu. Sekarang ngomongnya gitu, nggak bisa. Itu tinggal tunggu waktu aja. Nah iya Pak, bisa parkir di dalam situ, parkir di sini aja. Gitu guys, jadi ceritanya. Nah bener, pintar, parkir di situ aja kita. Seharusnya yang paling marah ya, itu seharusnya itu adalah Suneo. Itu yang paling marah sama Doktif, yang pokoknya dia bakalan habis-habisan buat ngelaporin Doktif. Mana? Kok malah kamu dijadiin tumbalnya? Terus gini, karena Doktif ajarin ke kalian masalah hukum ya, kan Doktif kan juga mau belajar hukum nih, jadi Doktif juga ajarin hukum ya soal ke kalian ya. Sunio itu pernah melaporkan Doktif masalah white tomato, WT, yang Doktif bilang itu nifu masyarakat. Ya, Doktif bilang itu menifu masyarakat. Dia laporin lah itu Doktif. Ternyata nggak berhasil guys. Jadi pasal itu nggak masuk. Kenapa? Karena emang dia lagi proses sekarang pembuktian penipuan stiker. Jadi kasusnya udah naik duluan, laporannya Doktif sudah naik duluan. Dia udah tersangka duluan atas laporannya Doktif. Bukan tersangka duluan, tersangkanya Doktif duluan. Dia udah tersangka atas laporan yang Doktif laporin lebih dulu. Ya, jadi Doktif melaporkan dia dulu atas white tomato, diduga nifu. Paham gak guys di situ, iya kan? Ternyata setelah pemeriksaan, oh iya deng, dugaannya nifu. Oke ya. Nah, jadi pasal yang dia kasih ke Doktif, pasal dia tuh melaporkan Doktif tuh pasal merendahkan produk dagang orang gitu loh. Pokoknya Doktif ini dianggap merendahkan produknya dia. Karena Doktif bilang tuh produknya nifu. Nggak masuk. Kenapa? Karena emang dugaannya nifu. Nah, sekarang yang untuk gosong nih, ya kan? Kan Doktif ngelaporin dia dulu. Kalau dia udah fitnah, bilangnya Doktif menjual produk yang NA-nya udah dicabut, itu fitnah. Itu Doktif udah laporin. Dianya ngelaporinnya baru kemarin.
Ya nggak akan jalan, dijamin nggak akan jalan. Dia memfitnah doktif menjual produk yang berbahaya. Udah doktif laporin. Jadi gini Gosong, ya Gosong dengerin, dengekkan Gosong. Atau mungkin nanti ada yang record yang kasih ke lu ya Gosong ya. Jadi doktif tuh udah melaporkan kamu ya dari apa? Fitnah. Fitnahnya apa? Menjual produk NA yang katanya udah ditarik, iya kan? Terus yang kedua menjual produk yang berbahaya. Udah doktif laporin. Oke? Artinya kamu harus mempersiapkan bukti-buktinya di hadapan penyidik, bukan malah lari tunggang langgang ke Aceh. Ngapain kamu lari tunggang langgang ke Aceh? Nggak bisa yang ngelaporin doktif di Jaksel ya, nggak bisa yang ngelaporin doktif di PMJ ya, di cuy sana Gosong gitu sama penyidiknya. Nggak bisa ya, gitu. Ngelaporin mah silahkan, lu mau ngelaporin. Doktif jadi ingat pada saat DRG ngelaporin doktif. Di situ banyak wartawan. Melaporkan siapa? Kalau nggak salah ada Bu Norma, itu yang bagian humas Polres Jakarta Selatan pada saat itu Bu Norma. Itu muncul, beliau bilang, oh iya melaporkan dokter detektif. Yang melaporkan adalah DRG. Sampai detik ini jalan nggak? Jalan nggak sampai detik ini? Sok. Kenapa? Karena buktinya apa? Asal aja lapor. Ya silakan. Begitupun dengan Dugong. Yang lucunya lagi yang dilaporkan itu Pak, yang dilaporin tau gak Pak? Yang dilaporin itu Pak, itu Amiraderm Official Pak. Amiraderm Official kan lain lagi pengurusnya, kan doktif. Terus lucu banget pas ditanyain, kok yang dilaporin Amiraderm Official pada saat Komal guys. Pada saat Komal, kok yang dilaporin Amiraderm Official bukannya doktif? Lucu jawabannya si Gosong. Itu penyidiknya salah ketik. Penyidik salah ketik. Aduh, bener-bener deh nggak nyampe otaknya ini kayaknya dia. Bisa-bisanya dia bilang laporannya itu kenapa Amiraderm Official, penyidik salah ketik. Komalnya ada, rekamannya ada tuh. Nggak malu tak Gosong? Hah? Kamu bilang penyidiknya salah ketik. Kok jadi Amiraderm Official? Amiraderm Official kan pengurusnya lain lagi. Gitu. Doktif dong langsung yang disebut. Kenapa jadi Amiraderm Official? Nggak bisa ya, otak-otak gitu ya. Mau nyerang doktif nggak bisa ya. Oh tetian, ya nggak akan bisa. Hus sana gitu. Iya, hus sana ke Aceh lagi. Ntar mau diketemuin sama Pak Nas. Mau ditemuin sama Pak Nas, sama Pak ini. Siapa ini yang kita sama si Dr. Maya, yang doktif pernah ketemu di ini, Gubernur Aceh siapa sih sayang namanya? Lupa guys, siapa namanya? Gubernur Aceh. Lupa doktif siapa sih namanya guys, Gubernur Aceh. Lupa doktif. Pak Mualim, bukan namanya Mualim, namanya siapa itu nama lengkapnya itu? Muzakir Manaf. Ya benar. Beliau doktif pernah ketemu karena itu satu apartemen juga. Gitu. Ntar doktif foto sama Pak Muzakir Manaf gitu ya. Pak Muzakir Manaf tepok jidat aja. Oh foto wong iki ada aja gitu. Hah? Jadi ya hukum itu dibuat untuk melindungi masyarakat. Ya, melindungi masyarakat. Kalau lu ngelaporin dengan fitnah itu bukan melindungi masyarakat. Ya. Korbannya siapa? Lagi ngumpulin korban ya dari Kremia Doktif? Nggak ada. Kremia Doktif menduduki penjualan nomor 1. Yeay, tepuk tangan Pak Tuhi, tepuk tangan Pak Tuhi. Tuh, penjualan nomor 1 sekarang per bulan bisa tembus di lebih dari 1000 pieces. Terima kasih Gosong. Gitu. Iya, siapa korbannya? Dikumpulin, dicetin satu-satu sampai di blok sama konsumennya. Ini apa sih ngeribetin banget, orang kita pakai Kremia Doktif cocok kok. Otak. Kenapa kamu nggak ngelaporin sekalian SS produknya yang overclaim? Udah jelas tuh. Produknya DRG nggak ada niacinamide, nggak ada tranexnya, gimana? Kenapa nggak dilaporin sekalian Gosong? Kenapa Gosong? Gosong gitu, ya kan? Doktif lagi nungguin mau makan bubur kacang hijau sayang. Mau buka puasa. Ya. Itu. Gosong siapa sih? Maka nggak tahu yang namanya Gosong. Drica aman nggak? Ya pasti aman. Gak usah ditanya-tanya. Drica mah dokter Ika.
Kalian yang ada itu pertanyaan itu. Oh. Ya pasti aman lah, nggak mungkin nggak aman Rica itu. Oh, adik-adik. Udah ya guys ya, Gosong udah dijawab ya. Dia bilang Badan POM, BPOM singkatannya apa? Badan Pengelola Obat dan Makanan. Tulisannya tuh. Baca tulisannya gede-gedean. Badan Pengawas Obat dan Makanan, bukan pengelola, Gosong. Terbang dia ke Aceh, dibiayain sama siapa? Nepos ya? Nepos ngebiayain tiketnya ya? Otak. Iya, Nepos. Yang dapat 30% dari DRG. Sebentar lagi validasi tuh DRG itu. Enggak kok, Nepos nggak dikasih 30% dari penjualan produk aku gitu ya. Udah tahu semua, kita semua udah tahu semua permainan elu, Pos. Ya kenapa lu kok nge-backup banget namanya DRG? Karena lu dapet cuan dari situ 30%, makanya lu nge-backup banget. Ya, tantrum lagi. Otak. Dok, masker itu dilaporin gampang, korbannya banyak kok. Masker itu juga bisa dilaporin. Cuma dokter tuh males guys, males gitu. Kenapa? Karena melapor itu kan juga menghabiskan energi, pikiran, semua waktu. Nah ini pasien-pasien ada tuh udah pada ngamuk semua, ditinggalin gitu loh. Ini gimana sih dokter itu? Ini kan kita kan ketemu, ada yang mau injeksi, ada yang mau apa, ditinggalin semua kan, kasihan juga, iya kan? Jadi biarin berjalan satu-satu lah. Nanti setelah ini laporan SS, ya kan? Habis gitu ya satu-satu lah, berjalan satu-satu.